ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Syariah beserta jajarannya, para pengurus, para hadirin. Ini saya mau nanya dulu, ini tingkat berapa sih pesertanya kalau yang tanya? 1, 2, 3? 2, oh campuran. Ini juga sama, yang banat 2, 3, 4 juga. Semuanya jadi syariah ya? Masya Allah. Ini calon-calon ulama dan fuqaha. Makanya judulnya kan training of fuqaha. Jadi sebelum kita ke acara intinya, saya ingin nanti ke depan 5-10 tahun ke depan, anda inilah yang akan, adik-adik ini yang akan menghiasi, mewarnai dinamika perpikiran di Indonesia. Dan juga bisa jadi di dunia ya. Saya berharap sih bisa jadi ulama-ulama bukan hanya di Indonesia, tapi menjadi ulama yang ke level internasional juga gitu. Jadi kita jangan jago kandang. Saya berharap kalian bisa menyaingi atau bisa juga terlibat dalam berbagai event-event internasional gitu ya. Forum-forum ulama internasional, banyak sekali forum-forum ulama internasional, termasuk juga banat. Jadi yang banat juga jangan berkecil hati, harus punya cita-cita tinggi. Saya ingin nanti ustadzah atau ulama perempuan ini juga bisa muncul gitu ya, menggantikan beberapa ulama-ulama kita yang mungkin sudah sepuh atau mungkin yang meninggal dunia. Karena penting sekali, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bertanat ya, dengan perempuan, yang perlu emang ulama-ulama dan fuqaha gitu ya, yang faqih dalam ilmu-ilmu agama yang terkait dengan perempuan. Adik-adik sekalian, topiknya mungkin bisa dilihat ya, judulnya bisa dilihat, dinamika politik hukum Islam. Saya nggak tahu adik-adik udah belajar siasat syariah atau belum, udah ya? Udah belum? Nggak ada di Muqarrar kita. Oh, di Muqarrar nggak ada ya? Oh, di Al-Azhar nggak ada ya? Mohon maaf, sorry. Di Konon mungkin ada, tapi di syariah Islamnya Nggak ada? Oh, oke. Siap. Kirain sudah diajarin ya siasat syariah. Oke, mungkin siapa yang saya ingin bertanya dulu lah. Siapa yang tahu sedikit atau banyak, nggak apa-apa, mengenai siasat syariah itu apa? Nggak apa-apa, salah dulu, nggak masalah. Ayo sini, Bani. Ayo, ada yang bisa jawab? Siasat syariah, siasat apa? Syariah apa? Ayo jangan malu-malu, nggak apa-apa, salah juga. Oke, siapa yang ngomong? Mana? Oke, ada lagi yang lain? Atau bisa jadi kebalikan ya. Seorang yang berdasarkan keadaan politik. Ada lagi yang mana? Nggak ada. Next. Nah ini nanti teman-teman ya, adik-adik sekalian, ketika nanti kita terjun ke masyarakat atau pulang ke Indonesia, nanti kan ini saya yakin pada pulang kan, apa mau stay di Mesir? Kalau pulang ke tanah air itu, adik-adik sekalian itu yang ditanyakan adalah ilmunya. Jadi saya garis bawahi ya. Yang akan ditanyakan oleh adik-adik sekalian ketika pulang ke tanah air adalah ilmunya. Akan ditanyakan, dikonsultasikan, dan adik-adik akan menjadi rujukan untuk mengeluarkan entah itu pertama tausiah, entah itu nasihat, yang terakhir yang berat adalah fatwa. Jadi hati-hati, makanya kalian harus benar-benar belajar bagaimana misalkan takhrij fatwa, bagaimana bisa kita istinbat hukum dan lain-lain, sehingga benar-benar yang dihasilkan itu adalah murni
dari ilmu yang kalian dapatkan. Jadi nggak bakal ditanya tuh kalian juara sepak bola, juara futsal di Kairo, coba kalian tanya. Masyarakat akan bertanya kalian ilmunya, akan ditanya oleh masyarakat itu ilmunya. Datang ke kalian itu masyarakat atau rakyat kita itu, khusus masyarakat sekitar kita itu adalah dengan segudang permasalahan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa jadi mereka tidak memperoleh jawabannya dan adik-adiknya yang harus bisa menjawab. Jadi jangan sampai nanti ada yang nanya, aduh Pak, saya nggak tahu Pak. Kalaupun nggak tahu jawabannya mungkin bisa nanti saya kaji dulu. Saya ini baru pertama kali dapat permasalahan ini, saya akan pelajari Pak. Dalam 2 hari insya Allah saya dapat jawabannya. Yang sampai kalian sebagai lulusan Al-Azhar apalagi banyak berkelit-berkelit, nggak tahu, apalagi lulusan syariah ya. Lulusan syariah itu hukum fikih dan lain-lain harus sudah di luar kepala itu ya. Apalagi yang standar-standar harus sudah di luar kepala, harus tahu hukum-hukum yang sudah standar ya. Nah permasalahan-permasalahan umat itu ada permasalahan-permasalahan yang kadang baru atau tidak ada sebelumnya, mungkin tidak ada dalam buku-buku atau dalam kitab-kitab, sehingga membutuhkan nanti ke depan ada istihad, ada istinbat, ada dan lain-lain. Nah ini yang perlu teman-teman kuasai, bagaimana berdinamika dan pengambilan keputusan atau fatwa atau hukum yang akan kalian sampaikan kepada masyarakat atau kepada umat. Jadi hati-hati jangan sampai salah mengeluarkan hukum kepada umat, karena akan diikuti. Karena akan diikuti oleh umat itu ya. Nah ini sebagai pengantar, tentunya saya melihat siasat syariah atau politik hukum Islam itu adalah hal yang strategis. Karena kenapa? Karena bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik. Nanti contohnya ada di slide berikutnya ya. Udah balik yang awal dulu. Nah ini ulama fikih, ini kalian kan calon ulama fikih, memegang peran penting dalam mengarahkan, mengkritisi dan mendampingi jalannya kebijakan sesuai maqasid syariah. Jadi bagaimana nanti ulama-ulama, karena kadang pemerintah itu tidak ngerti dengan hukum-hukum fikih. Rujukannya adalah kembali ke para ulama. Ini ada umaro, ini ada ulama. Umaro ini kadang nggak ngerti terkait dengan hukum fikih, hukum-hukum atau hukum yang baru. Makanya akan lari kepada ulama, meminta fatwa, meminta rekomendasi, meminta hukum dari ulama fikih. Sehingga bagaimana kita bisa menjalankan itu sesuai dengan maqasid syariah. Udah belajar ke maqasid syariah kan ya? Ada di 5. Next. Nah ini jujur aja ini saya definisi dan saya pribadi, tapi nanti mungkin kalau ada yang lebih bagus silakan aja diambil. Siasat syariah menurut saya adalah kebijakan atau tindakan negara atau pemerintah yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka kebijakan atau tindakan negara tersebut khususnya untuk kemaslahatan umum itu bisa digunakan sebagai alat kita dalam mencapai tujuan, yaitu kemaslahatan umum. Landasannya apa Pak Rahmat Amin? Tentunya kita paham lah ya, tasarruful imam menuntut maslahat. Jadi kita umaro ini, nanti umaro ini tentu akan mencari maslahat atau kepentingan umat, gitu ya. Kemudian ada maslahat mursalah, sesuatu hal yang mungkin tidak ada di zaman dulu, zaman Nabi, zaman Bapak Rasulullah, zaman tabi'in tidak ada, sehingga perlu kita membuat apa sih kemaslahatan yang dulunya tidak ada dan sekarang ada, yang harus kita jaga bersama. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada ijma dan qiyas mungkin ya. Kalau di Hanafi, Hambali ada maslahat mursalah. Kemudian ada maqasid syariah. Mungkin ada pada hafal ya, ada hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzul art, hifdzun nafs, sama apa lagi? Hifdzul ma'ad. Ini harus benar-benar
dipegang teguh oleh kalian. Maqasid syariah itu harus benar-benar dipegang teguh di kepala kalian, apalagi sebagai calon ulama fikih. Jadi apakah memang ini kebijakan ini, keputusan ini kira-kira akan merusak agama atau tidak? Kira-kira akan merusak harta atau tidak? Kira-kira akan merusak jiwa atau tidak? Merusak akal atau tidak? Gitu ya. Merusak kehormatan atau tidak? Nah ini harus benar-benar adik-adik sekalian dikaji. Jadi jangan asal aja mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan keputusan bahwa oh iya, ketika pemerintah meminta misalkan adik-adik sekalian terkait dengan, ini contohnya aja, perkawinan beda agama misalkan, bagaimana hukumnya? Ada yang tahu? Hah? Gimana perkawinan beda agama? Bingung kan? Dan sekarang di Indonesia lagi marak perkawinan beda agama sangat banyak. Yang mohon maaf namanya juga manusia ya, maksud saya ya mungkin cinta itu kan tidak melihat agama ya. Wallahu a'lam, tolong saya koreksi. Hah? Cinta itu kan tidak melihat agama ya, tidak melihat suku, agama, ras, golongan. Bisa jadi orang Sunda nikah sama orang Jawa dengan orang Sumatera. Istri saya orang Aceh karena saya jatuh cinta sama orang Aceh misalkan. Kemudian dan begitu seterusnya. Maksud saya adalah bagaimana bisa jadi mungkin ada yang di sini yang syariah juga bisa jatuh cinta dengan yang tarbiyah atau yang akidah. Karena kita tidak tahu, cinta itu tidak bisa kita kontrol gitu ya mungkin ya. Nah permasalahannya adalah ketika kita mencintai orang yang tidak seagama atau tidak seakidah dengan kita, itu bagaimana gitu. Nah ini akan menjadi dilema kajian, silakan nanti dikaji oleh adik-adik sekalian lah. Ada kalau misalnya sudah ada bukunya, entah itu dari Ustaz Nuruddin ya, yang mengalami Al-Azhar ataupun dari kitab-kitab lain. Namun poinnya menurut saya adalah bagaimana nanti kembalinya itu adalah kepada politik hukum Islam ini. Dan undang-undang perkawinan 74 itu sebenarnya masih belum disebut mengenai perkawinan beda agama, walaupun disinggung terkait dengan bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi di dalam undang-undang itu tidak secara letterless gitu ya, tidak secara eksplisit menyatakan bahwa tidak boleh menikah beda agama. Karena gini, dalam undang-undang, dalam hukum itu, jadi gini ya, dalam hukum itu hitam putih. Jadi ketika kita ngomongin hukum itu selalu hitam putih. Kalau nggak halal ya haram gitu ya, kalau hukumnya. Kecuali dalam fikih ya, kita yang ngomongin undang-undang. Kalau undang-undang itu boleh, tidak boleh gitu ya. Dalam undang-undang itu boleh, tidak boleh. Tidak ada sama-sama itu tidak ada. Jadi kalau dalam fikih kan ada 5 ya, ada mubah, ada makruh, ada wujub, ada apa lagi? Itu masih mending, tapi di dalam hukum, dalam undang-undang hukum positif itu tidak mengenal itu. Jadi nanti adik-adik sekalian bisa jadi terkendala dilema terkait dengan, nanti akan saya bahas di slide berikutnya, antara hukum positif, ada hukum Islam, ada hukum adat gitu ya. Jadi nanti kalian akan dibenturkan ke dalam pluralisme hukum. Berikutnya next. Nah ini sedikit aja tujuan utama politik hukum Islam atau siasat syariah itu tentunya yang kita inginkan adalah keadilan sosial ya. Jadi apapun itu tujuannya politik hukum Islam tentunya mewujudkan keadilan sosial. Yang kedua menjamin kemaslahatan umum. Jadi jangan sampai kacau di masyarakat gitu ya. Kita ingin semuanya bermaslahat, kepentingan masyarakat semua terjamin sehingga tidak menimbulkan kekacauan, kericuhan gitu ya, kontroversional dan seterusnya. Ketiga mencegah kerusakan atau mafsadah. Jadi ini juga sama, kita juga tidak ingin adanya kerusakan. Kemudian bagaimana menerjemahkan nilai-nilai syariah dalam sistem hukum negara.
Nah ini yang sangat menurut saya ini peran penting dari nanti para ulama fikih ini dalam menerjemahkan hukum-hukum itu ke dalam sebuah undang-undang, gitu ya, dalam hukum positif negara kita tentunya. Karena negara kita kan negara republik ya, bukan negara Islam. Jadi bagaimana adik-adik sekalian itu bisa mewujudkan atau merealisasikan nilai-nilai Islam itu atau nilai-nilai hukum syariah itu dalam hukum negara. Berikutnya, nah ini mungkin yang perlu juga dipahami oleh adik-adik sekalian yang belajar studi syariah. Jadi selain belajar kitab-kitab kuros, gitu ya, kitab-kitab fikih kontemporer, kitab-kitab kuros dan lain-lain, harus juga memahami bagaimana dinamika politik kontemporer. Contohnya adalah transformasi bentuk negara dari sistem khilafah ke bentuk negara modern. Jadi dulu kan zaman Nabi atau zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman Abbasiyah, Umayyah ada namanya khilafah. Tapi sekarang kan nyaris tidak ada kerajaan, tapi itu pun nanti menjadi monarki konstitusional namanya. Jadi ada monarki yang dimana ada perdana menteri dan lain-lain. Nah yang saya tegaskan adalah, jadi ketika kita memahami suatu negara, ya siapa tahu saya nggak tahu ya, siapa tahu di antara kalian ada yang diperbantukan atau ditugaskan di negara tertentu misalnya. Bisa jadi negaranya bentuknya negaranya apa gitu ya. Ada beberapa kan. Seperti contoh misalkan Imam Samsi Ali yang ada ditugaskan atau didirikan di Amerika. Ada beberapa ulama kita juga di Australia. Nah itu harus memahami betul bagaimana bentuk negara. Jadi adik-adik ya, kalau Indonesia kan udah paham lah ya, bentuknya negaranya republik gitu ya. Ada dasar negara, ada filsafat negara, ada undang-undang dasar 45 dan seterusnya. Nah ini yang harus dipahami juga oleh ulama-ulama fikih. Bagaimana negara itu terbentuk, bagaimana negara itu berjalan. Kemudian bagaimana kekuasaan negara ya, yudikatif, eksekutif, legislatif juga berjalan. Jadi bagaimana sebuah undang-undang misalkan diusulkan oleh pemerintah atau oleh DPR, itu juga harus teman-teman kuasai, at least ilmunya atau pengetahuannya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti proses misalkan undang-undang itu seperti apa sih, pembuatan undang-undang, karena akan sangat berpengaruh kepada kita nanti. Apalagi di Indonesia mayoritas adalah Muslim, gitu. Jadi kebanyakan undang-undang itu pasti akan menyentuh hajat hidup orang Islam. Nah, ini harus hati-hati. Jadi jangan juga skeptis, Pak. Saya kan hanya ulama fikih, Pak. Apa saya urusan politik, Pak? Enggak. Dalam fikih itu ada namanya siasat syariah. Jadi itu politik syariah, politik hukum Islam. Nah itu harus dipahami juga oleh adik-adik sekalian. Jadi jangan sampai skeptis. Saya nggak mau urusan politik, Pak. Betul, politik praktis mungkin iya ya. Kita tidak berpolitik praktis. Tapi dalam faktanya adalah kita perlu berpolitik dalam hukum Islam itu, gitu ya. Bagaimana kita bisa memasukkan nilai-nilai fikih, hukum fikih kita ke dalam undang-undang, bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah yang terkait dengan hukum dengan orang-orang Islam, itu juga bagian dari siasat syariah. Ya. Jadi jangan nanti ketika mungkin sekarang nggak terasa ya, tapi ketika sudah pulang, sudah menjadi ulama, kiai, itu pasti kerasa bagaimana benturan-benturan antara semua pemangku kepentingan. Karena di negara Indonesia itu kan ada banyak kepentingan ya. Ada yang beda agama, ada yang kepentingan politik praktis, ada partai, ada ormas, ada komunitas-komunitas dan seterusnya. Nah kita juga nanti tahu bagaimana posisi ulama atau fuqaha itu dalam tatanan kenegaraan. Pluralisme hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Nah ini juga di Indonesia yang berlaku adalah hukum positif, Pak. Ada namanya KUHP ya, kita undang-undang hukum pidana. Ada kita undang-undang hukum perdata, kita undang-undang hukum pidana. Nah semuanya itu tidak berbasis syariah.
Jadi semuanya tidak berbasis syariah. Jadi kalau ngomongin undang-undang di negara kita tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis. Beda mungkin dengan Arab Saudi atau beda dengan Mesir. Pernah baca konstitusi Mesir belum? Hah? Belum, baca nanti. Saya punya bukunya itu. Dustur Mesir itu masih bagus. Konstitusinya itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ada dalam Dustur Mesirnya itu bahwa dia berlandaskan Al-Quran dan hadis. Begitupun Arab Saudi ya, apalagi Arab Saudi juga sama. Undang-undangnya adalah undang-undang. Malah di Arab Saudi itu kalau teman-teman yang belum tahu, tidak ada namanya kitab undang-undang hukum pidana itu beda. Jadi semuanya itu langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan istihad para ulama. Jadi ketika memutuskan perkara nih, misalkan pencurian, perzinahan, minuman keras, itu dia tidak ada pasal yang dituduhkan. Jadi ini teman-teman harus tahu juga pengetahuan ya. Jadi nggak semua negara seperti Saudi itu tidak ada pasal-pasal misalnya pasal pencurian. Ketika orang dihukum, dibawa ke pengadilan itu, penuntut umum itu tidak menuntut dengan pasal sekian, tahu apa tidak. Di Saudi pembunuhan misalkan bertentangan dengan ayat Al-Quran, surat ini dan ini, dengan hukumannya adalah kisos misalkan. Itu ya. Jadi beberapa negara tidak memiliki, seperti Saudi tidak memiliki undang-undang hukum pidana. Mesir masih mix ya. Mesir itu masih mix, diambil dari ada beberapa yang dari hukum syariah, ada beberapa dari diambil dari hukumnya Anglo-Saxon, dari Prancis gitu ya, dan Inggris. Nah ini yang menjadi Mesir ini agak mix antara hukum syariah dan hukum positif. Di Saudi yang berlaku hanya hukum syariah saja. Kemudian hukum adat itu juga ada hukum adat ya, adik sekalian juga harus memahami juga ini ada hukum adat. Di Indonesia itu banyak sekali adat-adat kita yang masih berlaku. Tentunya kalau kaidahnya kan adat itu selama adat muhakaman, tapi tidak muhakamahnya itu selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat kita Islam kita ini. Jadi kalau bertentangan tentunya tidak berlaku hukum adat itu. Tapi ada hukum adat yang terkait tanah, nah itu harus hati-hati juga adik-adik sekalian. Terkait tanah itu sangat kuat ya, hukum adat terkait tanah, terkait warisan. Karena itu akan beririsan dengan adik-adik sekalian. Jadi mungkin di sebagian ada yang dari Minang, Padang, dari Padang, Sumatera Barat nggak ada. Nah itu pembagian warisannya bisa jadi bisa jadi berbeda dengan pembagian waris yang sudah digariskan dalam hukum miros kalau kita ya. Nah itu juga harus kita pelajari. Gitu. Di beberapa daerah tentunya juga ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Di Aceh juga sama ada perbedaan-perbedaan antara pembagian harta ya bagi keturunan-keturunannya atau pada anak-anaknya. Nah ini juga harus dicermati oleh adik-adik bagaimana bisa kita mengkombinasikan atau melebur antara hukum-hukum Islam, hukum positif negara dan hukum adat. Berikutnya globalisasi nilai, ada HAM, hak asasi manusia, ada gender, ada demokrasi. Nah ini juga menarik ya. Menarik. Jadi sekarang kalau adik-adik tanya, kalau saya tanya misalkan, hukumnya LGBT apa? Haram. Oke. Ya betul. Tapi ketika kita berkunjung ke Belanda, ketika saya tahun yang lalu berkunjung ke Belanda, itu ada parade LGBT lah. Parade gay. Jadi, semua ya gay, LGBT dan lainnya itu berparade gitu ya, festival kayaknya pawai kalau kita pawai gitu, kayak pawai pengharaman tapi ini ada segitu semua. Nah itu di negara itu sudah dibolehkan gitu ya. Kalau di kita kan hukum kita masih mengharamkan.
mengharamkan LGBT. Masalahnya adalah ada di sekalian, gerakan LGBT itu sangat masif. Jadi para pejuang LGBT ya, itu berkampanye untuk mensahkan atau menghalalkan dalam tanda kutip ya, menghalalkan praktek-praktek LGBT dengan alasannya sangat logis dan sangat rasional. Alasan-alasan banyak sekali yang mereka sampaikan itu logis semua. Alasan karena kodrat, alasan karena kesehatan, alasan karena kedokteran dan lain-lain. Ya kita paham sih, memang LGBT juga sudah ada dari sejak Nabi Lut. Cuma ya ini yang harus nanti tantangannya ke depan ya, ada sekali tantangan ke depan, karena di Indonesia sudah banyak LGBT. Hati-hati ya. Di Indonesia sudah banyak LGBT, dan mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Ada juga para, ya saya mungkin nggak bilang para ulama mereka, tapi ada juga orang yang ngerti agama juga terjerumus, mohon maaf, terjerumus ke dalam lingkaran LGBT. Nah ini harus kalian hati-hati ya. Karena ini menurut riset LGBT itu bisa mengubah. Jadi yang korban LGBT bisa jadi berikutnya menjadi pelaku LGBT. Nah ini yang saya wanti-wanti dari sekarang. Ini di Indonesia sangat-sangat kuat, lobby-lobbynya juga sangat kuat. Beberapa negara sudah membolehkan LGBT, mensahkan LGBT, malahan ada pemimpin negaranya ya, Perdana Menteri LGBT. Jadi ini yang dinamika yang akan terus nanti adik-adik akan juga di Indonesia, saya yakin ke depan akan terus gerakan ini akan terus disuarakan oleh mereka. Nah bagaimana adik-adik ini sebagai ulama fikih harus berpegang teguh, harus bagaimana bisa meyakinkan umat bahwa LGBT ini sesuai dengan hukum syariah, hukum dan lain-lain adalah tetap haram gitu ya. Nah ini tantangannya ke depannya. Termasuk perempuan juga banyak ya. Hati-hati juga di Banan juga ada juga gitu ya. LGBT ini, jadi mohon juga ulama-ulama kita yang perempuan juga bersiap juga. Mereka alasannya itu hak asasi manusia. Kalau saya udah digigit kok setiap lahir misalkan dia akan berkulit seperti itu. Ini hak asasi manusia saya dong. Itu agak sulit tuh. Bagaimana kita agak sulit. Kemudian gender ya, bias gender antara laki-laki dan perempuan juga akan menjadi perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Nah ini mungkin peran ulama perempuan yang ustadzah nanti ke depan, bagaimana mendudukan perkara gender itu dalam Islam tidak secara parsial gitu ya. Mereka selalu menuduh ini masih terus ya, wacana menuduh bahwa Islam itu bias gender gitu ya, selalu mendukung laki-laki daripada perempuan gitu ya, termasuk dalam urusan ibadah, urusan warisan dan lain-lain, selalu mengedepankan laki-laki daripada perempuan. Nah ini yang harus dikonter terus, termasuk dari ustadzah ini, bagaimana misalkan perempuan dalam Islam itu kedudukannya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau perlu ngambil S2, S3-nya dalam bidang perempuan bagus juga. Laki-laki juga bagus. Pak Menteri Agama yang sekarang, Prof. Nasaruddin Umar itu S3-nya itu mengenai gender, mengenai kesetaraan gender. Posisi perempuan dalam Islam seperti apa? Disertasinya itu mengenai posisi perempuan dalam Islam. Prof. Nasaruddin itu luar biasa. Dia pejuang perempuan, pejuang kesetaraan gender. Jadi menurut saya ini sangat menarik, tapi harus dikonter dengan baik, gitu ya. Dikonter dengan baik bagaimana posisi perempuan dalam Islam seperti apa. Demokrasi mungkin udah tahu ya, kalau demokrasi kita akan dihadapkan pada berbagai dinamika demokrasi di Indonesia ya, bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas melakukan apapun misalkan di Indonesia, tapi tetap bagaimana alam demokrasi ini juga
kita pahami dalam konteks syariah. Digitalisasi dan disrupsi sosial. Contohnya medsos, nah. Ini disrupsi, semuanya sudah digital, perubahan-perubahan cepat yang mungkin bisa membawa kepada, dulu itu saya zaman kecil itu selalu diajarkan kalau ngomongin kita berbuyuk gitu ya, jual beli, itu selalu harus ada akad. Benar nggak? Termasuk di kitab-kitab yang klasik yang lama ya, kitab klasik yang lama itu selalu dibilang bahwa syarat jual beli itu harus ada pertama penjual, pembeli, yang ketiga harus ada akad gitu ya. Akad jual beli, saya membeli sekian. Oke, saya terima sekian. Nah, ini kan dengan pergeseran itu sekarang itu sudah nyaris tidak ada lagi akad, apalagi akad yang sorry gitu ya, yang menyampaikan. Karena akadnya juga kita ya udah, apalagi kita belanja di Shopee, misalnya belanja di Tokped, mana ada kita akad saya beli, saya ini langsung klik check out gitu. Nah, itu mungkin bisa dikiaskan sebagai akad. Tapi maksud saya adalah ada beberapa hal juga yang bisa jadi semakin, apalagi kita beli di mesin, beli di yang bikin mereka tidak ada yang ngomong apa-apa gitu ya. Mesin kita beli Pepsi di mesin, bisa beli buku di mesin, bisa beli apa-apa, dan which is tidak ada akad, dan dia tidak ngomong kan, orang itu tidak, mesin itu tidak akan ngomong, dia saya terima duitnya, saya serahkan barangnya, kan tidak ada gitu. Nah, ini perkembangan itu akan terus berkembang seiring dengan digitalisasi. Nanti di slide berikutnya akan ada juga ya banyak hal gitu ya. Medsos juga sama gitu ya. Dengan medsos juga sama. Bagaimana perubahan cepat, misalkan bagaimana hukumnya mencerai kan isi di medsos misalkan. Ini menarik ya? Boleh atau tidak? Ayo. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab gitu. Menceraikan isi di medsos atau apalah gitu ya, di medsos gitu. Ini yang menurut saya harus adik-adik harus benar-benar aware dengan kecepatan perubahan di dinamika di dunia ini. Next. Nah, ini implementasi siasat syariah dalam berbagai konteks ya. Dulu mungkin ada zaman Umar bin Khattab menunda hudud ya, ada orang yang mungkin mencuri harusnya dipotong tangan, tapi karena krisis orang dia kelaparan nggak punya apa-apa sehingga tidak jadi dihukum. Nah, ini konteks ini yang harus adik-adik pahami juga gitu. Ketika zaman COVID mungkin kemarin ya, ini mungkin yang paling menurut saya paling bagus gitu. Zaman COVID itu misalnya hukum salat Jumat, walaupun sudah dibahas ya, alhamdulillah. Hukum salat Jumat zaman COVID gimana? Akhirnya semua ulama bersepakat bahwa ketika COVID itu tidak ada salat Jumat. Ya. Walaupun ada beberapa yang menyayangkan fatwa tersebut, tapi semuanya sepakat karena demi konteksnya adalah penyakit yang menular. Kemudian regulasi pasar dan harga untuk mencegah penindasan. Nah, ini zaman dulu ada kontrol terhadap harga gitu ya. Bagaimana misalkan pemerintah atau negara bisa mengontrol harga sehingga orang tidak sebenarnya menaikkan harga gitu, atau menurunkan harga lebih rendah. Ini juga sangat menarik dalam konteks bagaimana politik hukum Islam berjalan. Dalam konteks modern, tentunya adik-adik sudah paham lah hukum perbankan syariah ya, riba, gitu ya. Ada riba, ada non-riba, ada bank konvensional, ada bank syariah. Perdebatannya sangat alot gitu lah. Apakah riba itu haram? Apakah perbankan atau apakah semua riba itu haram misalnya? Itu pertanyaannya. Nah, ini yang adik-adik harus jeli melihat riba dalam perbankan seperti apa, riba dalam pinjam meminjam misalkan gitu ya, riba dalam jual beli dan seterusnya seperti apa. Nah, ini yang harus
termasuk mungkin bisa jadi larinya nanti akan ke pinjol misalkan gitu ya, pinjaman online. Itu seperti apa hukumnya? Hukum pinjol itu seperti apa sih? Saya sampai saat ini saya belum saya nggak tahu kalau udah ada ya, tapi setelah pengalaman belum ada hukum pinjol. Hukum pinjol itu seperti apa? Halal, haram, mubah, makruh, dan seterusnya gitu. Nah ini adik-adik harus, karena banyak sekali yang jadi korban jadi pinjol ini. Jadi banyak jadi korban. Menurut saya dengan banyaknya dinamika ini harusnya sudah ada fatwa-fatwa yang menghimbau atau yang merekomendasikan atau yang membuat umat itu aware bahwa misalkan pinjol itu haram, misalkan contoh aja misalkan. Terlepas dari nanti alasannya dan lain-lain, tapi menurut saya harus ada kepastian hukum di masyarakat, gitu, sehingga kita tidak terjebak atau terjerumus dalam zakat wakaf oleh negara. Sekarang negara juga sudah ada Basnas misalkan gitu ya, lembaga pengumpul zakat, infak, sodako dan lain-lain, dan bagaimana bisa juga dulu kita tidak mengenal wakaf uang. Nah sekarang itu udah mulai ada wakaf uang. Dan sekarang udah fatwanya sudah keluar ya, MUI sudah mengeluarkan fatwa juga fatwa uang wakaf uang boleh. Nah ini kan dinamikanya dulu nggak kepikiran tuh wakaf atau wakaf uang gitu. Dulu kan wakafnya wakaf tanah, wakaf barang gitu ya. Nah sekarang ada wakaf uang. Ini yang dinamika yang sangat dinamis. Kemudian vaksin halal. Nah, saya nggak tahu di sini gimana menurut antum, vaksin itu halal atau haram? Karena disebutnya menarik ya, ada sebagian dari teman-teman antum ini mengharamkan vaksin, ada juga yang menghalalkan vaksin. Saya terlepas dari itu, menurut saya harus ada yang tahu persis bahwa bagaimana vaksin itu seperti apa, misalkan, sehingga kita bisa istinbat hukumnya itu seperti apa. Jadi jangan karena nggak tahu haram. Coba dipelajari, kalau perlu datangin pabrik vaksinnya gitu ya, cek apakah betul ada babinya di situ misalkan ya contohnya, apakah ada media babinya di situ dan seterusnya. Fintech tadi disebutkan ya, finansial teknologi, ada pinjol, ada sekarang orang bisa pay later kalau di Gojek atau di Shopee pay later itu hukumnya seperti apa sih sebenarnya? Ini pasti nggak kepikiran tuh, hukum Shopee pay later itu seperti apa sih? Karena menurut saya di situ ada riba yang menurut saya, tapi nggak tahu nanti tolong dicek. Ini menurut saya harus teman-teman dipelajarin seperti apa sih. Jadi at least kalian bisa exercise diri sendiri, walaupun memang nanti mungkin dari teman-teman itu yang bahas masalahnya nanti bisa dibahas mengenai yang kekinian ini gitu ya, atau majelis tarjih kalau di Muhammadiyah silakan aja gitu ya, bagaimana umat itu diberi kepastian hukum menurut saya, sehingga ini benar-benar bisa melegakan umat dan sehingga tidak, menurut saya tidak terjerumus jika emang ini banyak madaratnya daripada masalahnya. Bitcoin, udah tahu Bitcoin ya? Ada yang main Bitcoin ini? Itu juga perdebatan. Silakan aja nanti adik-adik harus ada yang nanti itu gini, saya mengharapkan yang urusan syariah itu kan ada yang mungkin ada yang khusus yang ibadah gitu ya, fikul ibadah, ada yang mungkin yang muamalat, ada yang jinayat gitu ya. Nah yang muamalat itu kan sangat berkembang. Menurut saya muamalat itu jual beli, simpan pinjam, investasi, itu menurut saya sangat perbankan itu sangat berkembang. Mungkin ada sebagian yang di sini yang senang dengan perbankan syariah, mempelajari, itu bagus juga. Saya sih mendukung gitu ya.
di KDD sekalian itu ada juga yang sebagian yang mempelajari khusus keuangan syariah, ekonomi syariah, perbankan syariah, kan itu menarik. Isu-isunya yang menarik dan berkembang kayak Bitcoin, fintech, pinjol, itu perkembangan dari keuangan syariah gitu ya. Ini sangat menarik, jadi saya mendukung jika ada yang masuk ke ranah ini atau bidang ini karena itu sangat dinamis dan pasti ini berkembang terus gitu ya. Pasti ini berkembang terus. Bisa jadi kita keteteran gitu ya kalau kita tidak mempelajari isu-isunya. Kita keteteran kalau kita tidak mempelajari isu-isunya. Termasuk mungkin pasar uang, pasar saham, hukumnya gimana gitu ya. Nah ini sangat menarik, sangat menarik. Kemudian pengajian agama dan sistem hukum nasional, nah ini juga mewarnai bagaimana politik hukum Islam itu bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Kalau di negara-negara sekuler itu tidak ada pengajian agama gitu ya, hanya ada pengajian negeri. Tapi di Indonesia kita alhamdulillah ada pengajian agama yang mengurusi atau menangani yang terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan ajaran agama Islam khusus. Next. Nah ini yang tantangan yang jadi adik-adik ke depan ini sebagai ulama-ulama fikih itu ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Tantangan internal bisa jadi sekarang udah banyak memanggekan istihad gitu ya. Jadi istihad yang dulu ulama-ulama kita zaman dulu, saya nggak tahu apakah memang kemandegannya itu karena tidak lagi diperlukan istihad itu gitu ya. Saya nggak tahu nih, tolong dikoreksi saya. Atau karena emang kita sudah malas berpikir. Maksudnya malas berpikir ya udahlah kita ambil kias aja gitu ya, ambil tabi aja kepada ulama-ulama zaman dulu. Tapi menurut saya mungkin perlu pembahasan yang lebih dalam terkait bagaimana istihad ulama-ulama zaman sekarang juga perlu didorong untuk melakukan istihad sehingga hasilnya mungkin lebih baik, terutama mungkin di Indonesia ya. Darul Islam Mesir itu sudah mengeluarkan banyak sekali, menurut saya fatwa-fatwanya juga banyak yang kontemporer, yang bagus, yang baru-baru juga ada. Cuma mungkin di Indonesia kita masih agak mungkin terlambat atau terbelakang gitu dalam beberapa hal dalam fatwa-fatwa yang kontemporer. Tapi nggak apa-apa. Tapi intinya bagaimana menurut saya di khususnya Indonesia bagaimana kita bisa mendorong terus adanya istihad. Yang kedua, dominasi pendekatan tekstual. Nah ini yang sangat saya prihatinkan adalah kadang ulama-ulama kita itu pendekatannya selalu tekstual, textbook gitu ya. Pokoknya kalau punya ini udah itu gitu. Kalau nggak ya nggak bisa. Ini mungkin tantangan ya, saya bilangin tantangan. Nanti silakan aja ada sendiri yang menganut mazhab yang mana gitu ya. Ada mazhab yang tekstual, ada mazhab yang kontekstual gitu ya. Karena kalau tekstual melihat sesuatu itu kayak itu hitam putih gitu ya. Maksudnya ya kalau tidak ada di buku itu atau di kitab itu ya sudah nggak ada. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadisnya misalkan ya sudah tidak ada, tidak bisa misalkan gitu ya, misalkan. Tapi bagaimana kita sebagai ulama sebagai ulama fikih itu mungkin pendekatannya bukan hanya pendekatan tekstual tapi pendekatan kontekstual gitu. Jadi Imam Syafi'i aja kan ada kaul gohib, ada kaul jadid gitu. Orang di Baghdad, di Kufah, di Baghdad atau di Irak itu beda dengan orang di Mesir. Nah itu pun di Indonesia gitu ya. Bagaimana misalkan di Wonogiri beda dengan di Semarang misalnya gitu ya. Di Jombang beda dengan di Sukabumi misalnya. Nah itu juga harus dipahami ada itu sekalian ya. Bagaimana pendekatan kita itu jangan terus-menerus pendekatan tekstual, harus keluar dari teks, namanya kontekstual. Jadi bagaimana kontekan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, minim literasi sosial politik dan dunia internasional ini. Ulama-ulama fikih harus memahami konteks global, memahami konteks sosial, memahami konteks politik ya. Jadi jangan sampai ketinggalan juga. Jadi berita-berita luar negeri
berita-berita perang, berita-berita gejolak-gejolak politik di dunia ini, kita jangan menutup mata juga, oh itu kan urusan luar negeri. Tidak. Jadi urusan luar negeri akan menjadi urusan kita nanti. Ketika perang Rusia Ukraina, harga minyak melonjak tinggi, kita kan impor minyak, jadi barang-barang Indonesia juga sama, jadi mahal, gitu ya. Nah ini harus dipahami juga, gitu ya. Konteks-konteks sosialnya seperti apa, bagaimana dinamika sosial berada. Kemudian faktor eksternal, peran ulama dalam rezim politik. Ini mungkin sekarang kalian tidak begitu menyadari gitu ya. Tapi nanti kalau udah pulang, udah di Indonesia, udah berbicara dengan masyarakat, akan terasa sekali bagaimana peran ulama dalam rezim politik. Jadi jangan sampai maksud saya adalah politik yang menunggangi ulama. Gitu. Jadi kita ulama yang menunggangi politik. Jadi ulama yang harus memainkan politik, bukan politik yang memainkan ulama. Jadi ya hati-hati dengan ini ya, adik-adik sekalian. Sekarang mungkin belum terasa, tapi nanti kalau udah pulang, udah punya umat, udah punya masa, gitu ya, udah punya jamaah, itu akan terasa bagaimana politik itu akan mendekati Anda, gitu. Terutama nanti pas pemilu. Terus pemilu. Bagi yang punya pesantren ya, pesantren siswanya atau santrinya banyak, itu pasti saya yakin 1000% akan didekati oleh politik siapapun itu. Itu pasti akan didekati. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mensiasati ini, itu juga harus ada dipahami itu, ya. Jadi jangan skeptis, tapi jangan juga terlalu optimis, tidak, pesimis tidak. Yang penting kita tahu bagaimana menjaga antara keseimbangan antara umat dan politik. Politisasi fatwa, nah ini mungkin yang nanti adik-adik akan hadapi ini. Kalau menjadi ulama fikih itu, politisasi fatwa ini sangat sangat riskan ini. Mungkin tidak terasa ya, tapi ada beberapa kelompok nanti, beberapa rezim bisa jadi gitu ya, akan mendekati antum, bagaimana suatu hal yang sebenarnya ini haram menjadi halal, atau menjadi makruh lah, misalnya kalau nggak haram. Ini sangat menurut saya sangat menarik nanti. Pada faktanya nanti antum itu sebagai pemimpin umat gitu ya, sebagai ulama akan dihadapkan pada kayak gini. Akan bagaimana misalkan suatu hal yang emang harusnya udah haram sih gitu ya, tapi dengan pendekatan tertentu, apalagi Muhammad, nanti saya bangunkan pesantren Pak Kiai, nggak apa-apa, nanti saya bangunkan berdosa, yang penting bisa nggak ini Papua ini menjadi halal misalkan. Nah ini sangat mungkin sekarang sih nggak bisa Pak Amin akan lawan yang mungkin sekarang begitu ya, tapi sendiri suatu saat ketika udah muncul di masyarakat, perlu saya butuh duit gitu ya, Kiai itu nggak ada gajinya, gitu ya, pesantren gini-gini aja, gitu. Nah ini nanti akan kerasa loh, gitu rasanya, akan kerasa bagi kalian itu akan kerasa loh. Aduh, bener kata Pak Amin. Gitu. Nanti itu perdebatan itu atau perdebatan batin itu akan kerasa ketika kita sudah muncul di masyarakat. Regulasi negara versus prinsip dan tulisannya. Nah ini juga dilematis. Jadi ada regulasi negara, ada prinsip mengkonstitusinya. Jadi ada beberapa hal yang kadang regulasi negara bertentangan dengan prinsip-prinsip kita, prinsip syariah kita. Nah itu bagaimana kita menyikapinya, ya. Jadi adik sekalian, ada banyak hal mungkin yang nanti ke depan bisa jadi berbagai undang-undang di negara kita yang bertentangan dengan syariah, gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menyikapinya secara bijak. Contohnya apa yang tadi ya? Contohnya dulu mungkin zaman dulu kalau kenal, saya nggak tahu ya, ada itu udah lahir dulu SDSB itu apa sih? Lotre ya? Apa namanya lotre? SDSB sekarang mungkin lebih keren ada namanya kasino gitu ya. Itu menjadi dua hal yang nanti akan bertentangan. Dan satu hal
Satu sisi kasino itu ya, atau judi lah namanya, bahasa lama itu judi ya, itu menghasilkan pemasukan buat negara ya. Tapi di sisi lain ini kan judi haram loh, ini malah mesiro gitu ya, haram. Tapi bagaimana adik-adik ini bermain, nanti pasti akan kita pakpal. Saya yakin nanti akan minta fatwa kepada kalian, negara atau siapapun lah, akan minta fatwa, Pak, kasino sekarang hukumnya gimana? Dan pertimbangan kasino pertama mempekerjakan orang, tenaga kerja. Yang kedua akan kerja ke ini, yang kedua menghasilkan dia untuk negara, devisa atau pemasukan buat negara. Ini akan menjadi dilematis bagi ulama fikih nanti ke depan itu, apalagi di beberapa negara Arab sudah ada kasino. Saya tidak usah menyebutkan namanya. Negara-negara Arab yang notabene-nya bilangnya negara Islam, tapi ada banyak kasino. Termasuk di negara tetangga kita juga ada. Nah ini yang menurut saya akan menjadi tantangan kalian nanti ke depan, karena saya meyakini judi online, ya, judol, kasino itu duitnya kencang. Bisa membangun mungkin 10 pesantren, 200 pesantren dengan uang itu. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi tolong adik-adik sekalian ini dicantumkan baik-baik. Next. Ini penasihat ulama mungkin ini kalian pasti tahu lah, tinggal dibaca aja. Istihad kolektif kontekstual tadi sudah saya sampaikan. Mitra tulis pemerintah. Jadi jangan diam saja kalau emang, mohon maaf ya, jika negara atau pemerintah salah dalam memberikan regulasi, ya kritisi saja, dapat disampaikan dengan baik. Pak Presiden dan Pak Menteri, mohon maaf ini aturan yang kurang pas, khususnya yang terkait dengan Islam, bla bla bla. Untuk orientasi perusahaan yang ini juga sama ya, dari sekarang jadi tolong nanti siapa tahu juga ada di sini yang di DPR, kan biasanya juga ada ulama yang di DPR juga ada, ulama menduduki jabatan publik juga ada, jadi siapa tahu ada dari sekalian yang menduduki jabatan. Jangan lupakan ini peran strategis ulama ini. Jadi adik-adik saya akan hafal atau ingat dengan perkataan saya, silahkan orientasi makosid saja untuk kebijakan publik. Jadi makosid artinya kita tolong diakomodir dalam kebijakan publik. Yang berikutnya adalah menjadi penyimbang atau teks syariat dan daya sosial. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Kadang yang teks muqarrar yang kita pelajari itu kadang sudah usang, ya mohon maaf. Nanti 10 tahun, 15 tahun ada lagi hal-hal baru yang bisa jadi tidak ada yang kita pelajari dalam kitab-kitab kita yang sekarang, kita sekarang ini. Dan ini tolong nanti realitas sosial di Indonesia tolong juga dicek, dilihat gitu ya. Jadi ulama itu bukan hanya di masjid saja menurut saya, tapi juga dia keliling ke rakyat melihat permasalahan rakyat atau masyarakat seperti apa. Apa yang terjadi di masyarakat itu bisa menjadi bahan kajian begitu. Next, ini sih hanya sekedar quote saya. Saya akan sudah baca dalam hadis dari politik nyata yang menentukan arah umat. Nah, jadi saya meyakini siasat syariah walaupun tidak dipelajari di Al-Azhar, tapi nggak apa-apa nanti bisa belajar sendiri atau nanti belajar sama yang lain, sama ulama-ulama yang lain, akan menentukan arah umat. Ulama tidak cukup menjadi pembaca teks. Nah, jangan lupa, jadi jangan sampai kita hanya menjadi pembaca teks hanya bacain teks doang. Nakoltu min kada hadis an, tapi menurut saya harus juga arsitek perubahan sosial yang adil dan masa bagi umat. Jadi adik-adik harus menjadi arsitek perubahan. Jadi tetap kita mumpuni dalam ilmu-ilmu agama, tapi dalam sisi sosial juga kita menjadi arsitek perubahan yang lebih baik lagi ke dunia. Karena akan di masyarakat itu akan terus berubah. Disrupsi sosial tadi itu akan terus cepat berubah. Perubahan-perubahan di masyarakat kita akan berubah lebih cepat daripada pembahasan di kitab yang kita pelajari, gitu ya. Tadi sudah sampaikan mengenai medsos, media sosial, mengenai dunia digital dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita antisipasi bersama. Bagaimana misalnya bolehkah kita menikah di medsos, misalkan gitu. Ini juga menjadi hal yang menarik yang perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut sehingga perubahan-perubahan sosial itu tidak menjadi mafsadah atau kemadaratan bagi umat. Next,
Nah, sudah. Terima kasih hadirin sekalian. Mungkin ada sedikit panjang, tapi saya ingin hadirin sekalian bisa memahami konteks yang lebih dalam terkait dengan politik hukum Islam ini. Jika ada diskusi dan pertanyaan, silakan aja. Saya di sini hanya sharing informasi, ya. Saya tidak bermaksud mengajarin. Saya bukan ulama fikih. Saya hanya ingin sharing informasi dengan hadirin sekalian dan bagaimana bisa menggugah pemikiran-pemikiran kita, menggugah sikap kita dan alam bawah sadar kita bahwa kita masih ada tantangan di depan itu. Bagi ulama fikih masih banyak tantangannya, sehingga antum-antum yang sengaja hari ini sebagai training of fuqaha ini kan dilatih untuk menjadi seorang faqih gitu ya, yang memahami syariah secara lebih dalam. Ini bisa menjadi bekal untuk sekalian. Suatu saat nanti yang hadir di sini juga akan mengingat apa yang saya sampaikan. Oh iya, benar, ternyata ada banyak sekali tantangan di umat itu yang perlu kita kaji bersama, kita dalamin, sehingga kita sebagai ulama tidak hanya menjadi tukang pos gitu ya, hanya menyampaikan, tapi kita juga menjadi agen perubahan, atau tadi saya sampaikan sebagai arsitek perubahan sosial kepada arah yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas pemaparan materinya kepada Bapak Ahmad Amin Lubis yang sangat memberikan insight baru kepada kita, serta semoga materi yang telah disampaikan di pagi hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga nantinya dari training of fuqaha ini dapat memunculkan intelektual baru, dapat memunculkan fuqaha Islam yang moderat dan sesuai dengan perkembangan zaman kita nanti. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, mungkin kita buka terlebih dahulu sesi tanya jawab. Dengan materi yang sangat menggugah pikiran ini, pasti juga banyak permasalahan-permasalahan yang tiba-tiba muncul di benak kita, dan mungkin di kesempatan kali ini, di kesempatan yang sangat berharga kali ini, kita bisa tanyakan langsung kepada beliau yang memang sudah mahir dan mutakhassis di bidangnya. Mungkin ada pertanyaan, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Ya. Siapa? Baik, boleh. Bismillah. Sebenarnya ini singkat ya, Ustaz. Nah cuma mau mendengar pendapat antum terhadap Muhammad Novel. Ya. Dan ada juga benar dari jurusan syariah. Jurusan apa? Ada jurusan Tarikh Al-Hadharah. Oke. Ingin mendengar pendapat antum mengenai orang-orang radikal yang mungkin dalam kurung ISIS gitu, yang ingin menegakkan politik Islam tapi menggunakan cara ras gitu. Yang mungkin seperti itu. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nama dan jurusan. Perkenalkan, nama saya Andriawan, jurusan Syariah Islam. Ana ingin mempertanyakan tentang bagaimana pendapat antum tentang kita di Indonesia itu kan undang-undang atau hukumnya itu tidak serta-merta berlandaskan dengan hukum-hukum Islam. Namun bagaimana apabila ada seseorang, atau bagaimana apabila kita ingin menerapkan hukum Islam itu agar terjadinya atau terhasilnya kemakmuran yang mana Islam itu sudah jaminkan gitu, apabila kita menerapkan hukum-hukum Islam. Seperti contohnya
seharusnya yang namanya maling itu dipotong tangannya agar kapok gitu kan. Tapi kalau cuma di penjara keluar nanti kan nggak tahu tuh tobat atau enggak, seperti itu. Terus bagaimana apabila hukum Islam ini sudah tidak relevan di negara kita, itu apa yang kira-kira yang membuat hukum itu tidak relevan? Ya, syukur. Ada lagi? Yang banat dong, yang banat. Ayo, Boleh juga dari peserta banat mungkin. ayo. Ayo jangan malu-malu, tanya aja. Banyak lagi. Oke, ya. Terus saya tunggu yang dari banat ya, ayo. Jangan kalah. Sebelumnya saya Ayo. jurusan Syariah Islamiyah. Saya ingin menanyakan bagaimana pandangan kita sendiri tentang baiknya atau buruknya politik identitas yang berdasarkan Islam atau ulama. Syukran. Yalah banat. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir untuk teman-teman banat. Ayo harus berani lah, banat harus berani lah. Karena suatu saat nanti banat itu juga akan menjadi rujukan bagi umat loh. Kalau sekarang nggak terbiasa dengan keberaniannya, masa semuanya diserahkan pada laki-laki. Ada beberapa hal yang perempuan aja yang tahu harus. Ayo, ada ini. Hah? Ustaz izin bertanya, tadi kan Ustaz bilang kalau rata-rata sekarang itu ulama yang dikuasai oleh politik gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih cara gitu dari Ustaz, bagaimana caranya kita itu bisa yang mengendalikan politik, bukan ulama yang dikendalikan oleh politik, itu Ustaz. Syukran. Cukup. Oke, saya mungkin akan menjawab dari yang akhir dulu ya. 2013 atau 2014 saya ditugaskan ke Itali. Saya diminta belajar mengenai migrant worker, gitu ya, pekerja migran di Labor Migration Academy di Turin, atau aku kenal kota Turin, kotanya Juventus. Zaman dulu zaman Cina tuh ketiban itu Juventus di situ. Saya belajar di sana 2 mingguan lebih gitu ya. Sebenarnya yang saya highlight bukan belajar ya. Setelah belajar itu kan kita nih sama teman-teman di sana itu suka ada ini lah. Kalau bahasa gaulnya party gitu ya. Resepsi lah, kalau bahasa halusnya resepsi gitu. Resepsi. Yang ada itu tentu dari pihak kampus atau institut namanya. Ada namanya di bawah ILO, International Labor Organization, itu ada institut namanya dari itu, Labor Migration Academy. Yang panitia ngajak kita semua para peserta tuh dari semua negara tuh, ada dari Timur Tengah juga ada, gitu. Dari Amerika Latin, dari Asia, dari berbagai negara. Biasa kan setelah selesai belajar itu sore-sore kita diundang makan, gitu ya, minum, resepsi dan lain-lain.
masalahnya adalah timbul ketika kita disuruh milih menu kan, menu, ada menu makanan dan lain-lain. Mungkin makanan masih oke lah, masih cari yang mudah hal-hal itu. Nah dilemanya adalah ketika minuman itu ternyata dia tidak ala carte tapi di serve gitu ya. Jadi minumannya itu ya jujur aja saya juga baru pertama kali tahu gitu ya bahwa ada whisky, wine, vodka dan lain-lain gitu ya. Ini dilemanya saya sebagai orang muslim gitu ya. Dilema saya sebagai orang muslim adalah yang mungkin muslim yang dan tanda kutip taat gitu ya. Karena yang lain yang negara-negara Arab tuh jika tawarin itu murah, sikat, tawarin itu sikat gitu, tawarin wine sikat, tawarin apa namanya bir sikat. Mau saya begini dulu, do you like beer or wine? What do you have other than? Okay gitu ya. Do you have Coke? Okay, I will find out for you katanya. Saya akan carikan buat kamu Coke, gitu, Coca-Cola lah, yang paling minimal. Habis itu, nah ini masalahnya maksud saya adalah ketika kita sama-sama ini dan teman-teman lain itu yang enjoy dengan hal itu, sepertinya ini mungkin saya nggak tahu apakah mungkin saya terlalu sensitif atau enggak. Asumsi saya adalah mereka dalam mungkin mencibir atau apa ya, ini orang biasa banget gitu, nggak mau minum gitu ya, beralkohol dan lain-lain gitu. Sampai saya ada satu orang teman saya dari Kenya, dia Katolik gitu ya, sama posisinya dengan saya. Oh iya, saya juga sama katanya, saya juga mau Coke atau Pepsi lah kalau nggak ada Coke. Ketika saya tanya, kamu Katolik? Kamu cuma nggak? Oh katanya, saya juga sama. Di Katolik juga ternyata minum alkohol juga nggak boleh. Gitu. Oh oke, saya baru ngeh. Kalau di Katolik juga, saya nanti mau dikoreksi ya. Saya baru ngeh kalau di Katolik juga ternyata minuman beralkohol juga diharamkan gitu ya, dalam agamanya. Sehingga kita sama-sama dengan dua orang itu yang tidak minum, sehingga kita nyambung ini ngobrolnya dengan dua orang ini. Yang lain-lain ada teman saya yang usil, itu yang dari teman-teman pada minum, aku nggak minum, itu muslim kok. Waduh, saya bilang mereka beda nangkap dengan saya. Yang kedua mungkin setahun yang lalu, ini juga sama juga, setahun yang lalu juga sama saya ke Belanda gitu ya, ke Den Haag, ikut training short course mengenai apa namanya diplomatic short course gitu ya, mengenai training diplomatik lah, diplomat gitu ya. Sama juga lah, di Rima itu saya selalu sama. Jadi saya dari negara-negara ASEAN tuh hampir semuanya hadir gitu ya, ada dari Timur, dari Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei dan lain-lain, itu ada semua gitu, termasuk plus dari negara-negara Eropa gitu. Biasalah pada sama lah, kesan kejadian sama. Teman saya juga sama, ada dari Indonesia, Muslim juga sama. Malam makan terus ada party lah, ada macam-macam minum dan seterusnya. Saya kira saya nggak bisa ikut ya sebenarnya saya. Sama juga itu teman kamu Indonesia ikut minum juga, oh enggak sih katanya, ayolah katanya. Waduh, saya bilang ini mungkin muslim yang berbeda juga sebenarnya. Ini muslim satu abangan. Sedang di Indonesia itu ada dua, ada muslim KTP, ada muslim yang emang benar melaksanakan. Saya nggak tahu, mungkin dia muslim KTP gitu. Saya tidak. Tapi intinya adalah ini yang membuat saya poinnya tadi kayak yang nomor 4 itu adalah ketika kita sedikit, ketika kita jadi minoritas,
biasanya kita akan bertindas. Biasanya nggak kita harus biasanya kita akan bertindas. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa menguasai politik. Ulama bisa menguasai politik adalah kita harus lebih banyak lagi ulama-ulama yang juga paham politik. Jadi ketika sedikit yang paham politik ya akan habis tuh. Akan habis di seperti saya lah. Ketika saya sedikit, Saya habis di dibully dan tanda kutip gitu ya. Dibully bahwa masa sih kamu kan ini katanya minum enggak, ini sekarang ini kan cuma ini nggak memabukkan kok, tapi nggak rasanya itu. Ini nggak memabukkan kan? Ini nggak memabukkan katanya, sedikit aja. Cobain. Sedangkan hidupnya di sini. Saya terima kasih. Nah ini yang maksud poinnya ya, Mbak lupa namanya tadi. Mbak Putri bahwa menurut saya ke depan kita perlu ulama-ulama fikih khususnya yang juga mengerti politik, dan kalau perlu juga terjun dalam tanda kutip ya. terjun dalam politik yang sehat tentunya. Politik yang sehat menurut saya adalah saya sangat setuju ketika ada ulama jadi gubernur. Saya setuju. Jadi anggota DPR saya setuju gitu ya. Tapi harapannya adalah mereka bisa menyuarakan isu saat ini isu Islam gitu ya. Jadi poinnya adalah bagaimana ulama-ulama itu bisa membawa misi umat, misi syariahnya ke dalam lembaga ini, baik di eksekutif maupun di legislatif, di anggota DPR, anggota DPRD, jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Itu menurut saya terobosan yang sangat-sangat bagus, sehingga ini menjadi satu hal yang meminimalisir tadi itu tantangan tadi itu, bahwa kita jangan hanya drive by politik, tapi harusnya politik yang di-drive oleh ulama. Itu kira-kira Mbak Putri ya. Pertanyaan Mas Noval, perang radikal. Apa tadi ya? Politik Islam, oke, saya paham. Jadi gini, kita ini berbicara Mas Noval politik hukum Islam dalam artian adalah siasat syariahnya gitu ya. Jadi nanti kalau Mas Noval yang sampaikan tadi itu adalah politik yang lebih pada politik praktis gitu ya. Dalam artian bagaimana misalkan orang-orang yang radikal, orang-orang yang ekstremis itu bisa mendirikan negara tertentu misalnya, bisa menggantikan pisah negara tertentu. Maksud saya ini kalau harapannya ini kan kita bicara mengenai siasat syariah ya, politik hukum Islam, which is dia dalam koridor bagaimana kebijakan negara atau pemerintah itu didukung oleh prinsip-prinsip syariah. Nah, yang tadi disampaikan oleh Mas Noval adalah politik dalam artian yang lebih luas ya. Dalam artian adalah ini politik praktis, sehingga tidak tidak orang-orang yang radikal, orang-orang yang menghiasi politik hukum Islam, politik di Indonesia misalkan gitu ya, ini tidak menjadi beban bagi umat. Artinya adalah konteksnya dalam kalau dalam politik praktis itu nanti perdebatannya sangat panjang gitu nanti, karena konsep bernegara itu dalam Islam juga masih jadi perdebatan. Kalau membaca ada bukunya Mahfud MD, ada bukunya yang kitabnya bisa lupa kitabnya itu menarik bahwa bentuk negara dalam Islam itu sebenarnya tidak pernah ditentukan baik dalam Al-Quran atau hadis. Negara, kita ngomongin bentuk negara, mau khilafah, misalkan dari zaman dulu
mau republik seperti sekarang, mau kerajaan, mau monarki dan lain-lain, tentunya tidak ada dalam secara khusus tidak ada dalam nasnya gitu bahwa bentuk negara itu harus ABCD. Nanti mungkin tolong dikoreksi saya. Nah ini yang menjadi perdebatan tadi itu ketika orang-orang yang menginginkan hukum Islam berlaku sebagai alat politik gitu ya, berlaku sebagai rezim bagaimana dia tadi contoh ada ISIS dan seterusnya, which is ISIS saja sekarang sudah mulai tenggelam ya, sudah mulai pudar. Karena apa? Karena basis negaranya sudah tidak ada. Dia tidak memiliki basis negara. Basis negara kan minimal ada 3. Pertama tanah ya, kekuasaan itu wilayah. Kedua pemerintahan, yang ketiga rakyat. Kalau basisnya ini sudah tidak ada, itu pasti hilang dengan sendiri. Makanya kenapa misalkan di kita tidak akan kuat misalkan beberapa organisasi yang ingin merubah negara misalkan, itu biasanya akan sulit untuk mencapai cita-citanya, karena emang unsur-unsur yang 3 ini wilayahnya juga bukan wilayah dia misalkan, rakyatnya juga sudah mulai tidak lagi mendukung, pemerintahannya juga sudah mulai goyang dan seterusnya. Contohnya ada di Suriah. Di Suriah sekarang sudah mulai dulu yang anti Amerika, anti Israel, sekarang kan sudah mulai berkawan dengan Amerika, Suriah gitu. Yang dulu ISIS banyak di sana, sekarang sudah mulai dihajar habis-habisan. Nah ini kurang lebih Mas Noval ya. Ada lagi yang tersisa nggak dari pertanyaan yang mau jawab? Oke, yang kedua dari Mas Andriawan. Bagaimana undang-undang? Mas Andriawan ya gini. Saya mungkin hampir sama dengan yang saya sampaikan bahwa kita undang-undang di negara kita itu undang-undang yang hukumnya hukum positif ya, diambil dari zaman Belanda. Jadi termasuk kita undang-undang hukum pidana kita itu kan hampir semuanya, hampir 90% diambil dari hukumnya Belanda gitu. Nah ini PR kita bersama nih Mas Andriawan, bagaimana kita bisa memasukkan poin-poin atau prinsip-prinsip atau substansi gitu ya. Jadi kadang begini Mas, ada alergi atau sensitivitas di kita ini di Indonesia ketika simbol itu masuk ke dalam sebuah naskah hukum. Ini contoh kecil sekarang kan yang jadi perdebatan itu mengenai Masjid Al-Ihsan itu ya, kalau ngikutin TikToknya KDN. Ada di atau kalian ngikutin TikTok gitu ya. Mengenai perdebatan penggantian nama Al-Ihsan menjadi Welas Asih gitu. Ini menjadi, menurut saya menjadi diskursus yang menarik. Karena apa? Karena ini kan simbol Al-Ihsan itu simbol Arab, which is dalam tanda kutip atau sama dengan Muslim gitu ya. Sedangkan Welas Asih itu kan sekuler gitu ya. Kalau saya boleh menyebutnya sekuler. Nah ini yang kadang kita ini, repotnya kita ini adalah ketika ngomongin simbol. Kalau dulu untuk Nurholis Majid, kan kenal Nurholis Majid ya? Kenal ya Nurholis Majid, Bapak pembaharu politik Islam di Indonesia. Itu kan selalu bilang Islam yes, partai Islam no. Dulu jargonnya demikian, Nurholis Majid. Islam yes, tapi partai Islam jadi Islamnya iya, nilai-nilai Islamnya iya, tapi bagaimana bisa nilai-nilai itu dimasukkan ke dalam sistem gitu. Jadi tidak perlu, menurut Nurholis Majid tidak perlu misalkan kata-kata Arabnya itu kita masukkan ke dalam
sistem, tapi yang penting substansinya yang masuk gitu. Ya contohnya apa ya? Contohnya kalau sedekah, infak dan lain-lain mungkin terlalu Islami, tapi bisa disampaikan dalam mungkin ya ini contoh kecil menjadi iuran misalnya, atau menjadi urunan misalnya, atau menjadi gotong royong. Karena mungkin tujuannya adalah sama untuk mencapai hal tersebut. Nah, bagaimana kita bisa agar hukum-hukum syariah itu bisa masuk ke dalam hukum positif kita? Itu kan pertanyaannya. Nah, menurut saya itu sama persis ketika ketika KDN mengganti dari alisan ulasi itu orang pada marah, atau ketika Nurholis Majid menyampaikan bahwa yang penting substansi Islamnya masuk loh, gitu ya. Jadi ketika undang-undang atau ketika hukum itu ada substansi Islamnya yang masuk, walaupun namanya tidak harus mungkin di situ Arab lah maksudnya ya, tidak mesti seperti, tapi substansinya masuk dalam hukum itu yang harus menurut saya harus dikejar oleh ulama-ulama fikih gitu. Karena kita tahu bahwa kita ini negara Indonesia, negara yang plural ya, demokrasi, ada 6 agama yang diakui, ada suku bangsa yang juga sangat banyak, ya, lebih dari 300 suku bangsa, ada bahasa yang juga banyak, kepentingan juga banyak, sehingga pasti ketika ngomongin syariah itu juga akan alergi bagi yang non muslim misalkan mungkin. Sehingga kenapa misalkan founding-father kita menghapus Pancasila yang sila pertama yang kewajiban menjalankan syariat berpolitik itu dihapus untuk menghindari sensitivitas itu. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman sebagai sahabat ulama fikih. Kalau menurut saya substansi lebih, menurut saya substansi bisa jadi lebih baik daripada sekedar simbol gitu. Jadi saya ada yang dari Aceh nggak sih? Nggak ada ya. Ya udah, untung nggak ada yang dari Aceh. Hukum yang berlaku di Aceh itu hukum syariah. Ya, di Aceh itu menegakkan hukum syariah. Cuma maksud saya adalah jadinya implikasinya hukum syariah itu terlalu kaku di Aceh. Tekstual itu yang saya sampaikan, tekstual, sehingga kemajuan rakyatnya tidak sebanding dengan hukum syariah. Jadi di Aceh mana tingkat kemiskinan masih tinggi. Kalau masalah yang tertinggi di Indonesia, provinsi tertinggi paling miskin Indonesia masih Aceh. Sedangkan dia menerapkan hukum syariah. Nah, ini yang patut dikritisi maksud saya adalah substansi dari hukum syariah itu kan sebenarnya tadi itu keadilan sosial, kesejahteraan, kemaslahatan umum dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya untuk syukur-syukur kalau simpulnya juga dapat syukur-syukur. Tapi bagi saya di Indonesia menurut saya adalah substansinya dulu yang harus kita perjuangkan. Substansi keadilan, substansi dari hukum syariah, substansi dari maqasid syariah itu apa? Menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga agama dan lain. Selama itu bisa terjaga, menurut saya itu yang harus kita perjuangkan daripada kita berdebat mengenai simbol al-ihsan atau ulas kasih gitu. Al-ihsan atau ulas kasih, padahal sama-sama itu kalau diterjemahkan al-ihsan juga mirip amanahnya bisa juga ulas kasih gitu. Ulas kasih juga al-ihsan gitu. Cuma karena kita selalu pada simbol gitu ya. Selalu pada simbol gitu. Jadinya repot. Jadinya kita selalu pada simbol ini tidak. Jadi maksud saya adalah teman-teman tolong juga nanti terbuka gitu matanya, pengetahuan-wawasannya, bahwa kita jangan terbelenggu oleh simbol. Coba kita lihat yang lebih substantif dari itu apa. Apakah masyarakat sudah terlayani dengan baik, misalkan, apakah dan seterusnya. Nah, ini yang syukur-syukur kalau simbolnya oke, substansinya oke, itu bagus, itu ideal, gitu ya. Itu yang paling ideal. Tapi maksud saya adalah kita harus bisa menjadi tadi itu arsitek perubahan, bagaimana biar semuanya damai, gitu ya. Biar win-win solution, itulah tugas kita sebagai ulama. Kira-kira demikian maksudnya ya. Yang terakhir,
Apalagi saya kira itu. Identitas, politik identitas, apa tadi Mas? Yang saya tangkap adalah bagaimana politik identitas di Indonesia terkait dengan politik hukum Islam. Saya seminggu yang lalu saya di Jogja. Saya mengisi kuliah umum mengenai national identity. Tapi saya kaitannya dengan foreign policy ya. Mas Said Kami. Mas Said, politik identitas itu sebenarnya ini bukan jauh dari fikih ya, maaf. Kalau politik identitas sebenarnya jauh dari fikih, dari siasat falsafiyah, tapi nggak apa-apa. Politik identitas itu sebenarnya kan semua manusia juga punya identitas itu. Ini yang perlu kita explore itu. Masalahnya sekarang adalah identitas kita ini kadang banyak. Kita memiliki banyak identitas. Coba sebutkan Mas, dari mana? Jakarta Utara. Terus orang Indonesia. Sekolah di mana? Di Depok, kan? Jakarta, kemudian di Depok. Oke, terus kuliah di Mesir, Al-Azhar, Azhari. Oke, terus oke. Nah, ini yang sukunya Betawi atau bukan? Campuran. Tuh. Ini yang jadi tantangan kita. Politik identitas kita itu tidak memiliki yang politik identitas yang utuh kecuali Indonesia ya. Kita sebagai warga Indonesia itu politik identitas nasional kita kan Indonesia. Tapi kalau kita bedah lagi itu pasti muncul Sunda, Madura, Jawa, mana lagi? Sumatera, Batak, Aceh, Makassar, Bugis, NTB, Bali dan lain-lain. Nah, ini yang sedikit banyak, apalagi kita ngomongin identitas agama ya. Kita ngomongin identitas agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya ke depan itu kita harus bisa memilah dan memilih kapan identitas itu kita gunakan dengan baik, gitu ya. Jadi misalkan saya orang Indonesia, saya Muslim, digunakannya kapan? Misalkan ketika ngurus KTP, contoh kecil. Tapi ketika Mas ngomongin pendidikan, saya Al-Azhar nih, misalkan gitu ya. Jadi timing atau positioning kita ketika menyampaikan identitas itu memang harus benar dan harus proper gitu ya. Karena ketika saya ke mana ya? Ke Cina misalkan gitu ya, atau ke Jepang, selalu orang menganggap saya juga kayak orang Cina gitu. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip orang Chinese, sehingga orang tidak menyangka bahwa saya dari masjid gitu. Di Cina saya dari masjid, di Jepang saya dari masjid. Di mana masjid terdekat di sini? Orang pada bingung kan? Kamu emang Muslim gitu? Ini yang menarik. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan baik, sehingga menurut saya politik identitas itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kadang, nah ini kembali ke yang tadi politik ya, politik praktis itu emang menggunakan isu-isu politik identitas, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, gitu ya. Kemudian juga isu-isu Sara, Madura, Jawa, Sunda, Sumatera dan lain-lain, karena mereka hanya ingin mengambil keuntungan semata. Jadi ini harus dihindari dari politik identitas adalah bagaimana
Anda sebagai seorang calon ulama fikih melihat politik identitas itu bisa jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah bagaimana kita mempergunakan politik identitas itu dengan baik untuk kemaslahatan. Sisi negatifnya adalah ketika disalahgunakan oleh orang atau oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. Pemilu tahun berapa? Pemilu Jakarta ya. Itu kan kental dengan politik identitasnya gitu ya. Sampai dibawa ke bukan pemilu pilkada Jakarta itu kan kental dengan politik identitasnya. Nah ini yang mengkotakkan kita, mencelah-belaikan kita menjadi kelompok-kelompok yang ini sangat berbahaya, menurut saya sangat berbahaya. Jadi karena ini mas, jadi harus paham juga persatuan dan kesatuan itu menurut saya di atas segalanya. Jadi kalau adik-adik teman-teman sekalian ini tidak setuju, boleh nggak apa-apa, beda pendapat boleh gitu. Tapi ketika kita sudah meruncing dengan tindakan anarkis, konflik berkepanjangan, gitu ya, menyerang, membunuh apalagi, nah itu yang harus kita hati-hati banget. Saya beberapa kali ke Suriah sebagai anggota tim evakuasi WNI dari Suriah. Suriah itu kalau tahu ya ada masuk itu kota yang indah dulunya, indah banget, kota masuk sangat indah, bagus banget. Makanya kenapa khilafah Abbasiyah Umayyah itu pilihnya di Damaskus karena kotanya indah, di atas bukit, bagus banget, cantik banget kotanya. Tapi gara-gara konflik internal mereka, ya, awalnya konflik internal mereka, ya saya terserah ada Sunni, Syiah dan lain-lain. Itu mereka berperang saling bunuh, hancur negaranya, datanglah negara asing, ikut bantu sana bantu sini, serang sana serang sini, hancur negaranya. Rakyatnya tidak tenang, ditakutin oleh rasa takut dibom. Saya hampir 2 kali tuh di Damaskus itu kena bom bunuh diri sekali, kena rudal sekali di tempat teman saya. Itu menandakan bahwa mau bagaimanapun kita, mau kita berbeda pendapat, mau kita berbeda pandangan, oke nggak apa-apa, tapi jangan sampai meruncing menjadi konflik berdarah. Ini harus benar-benar teman-teman taruh sebagai kaidah. Jangan sampai karena saya mazhab saya Hambali, ini Syafi'i, menurut Syafi'i begini, menurut ini, udah kita berperang misalnya, harus jangan sampai itu. Kita bunuh nih orang yang nggak sama, itu nggak boleh. Saya please ya, maksudnya jangan sampai terbawa nanti emosi, saling bunuh, saling menumpahkan darah, itu malahan yang menurut saya itu malahan yang lebih parah lagi gitu ya. Perdamaian, persatuan itu lebih baik daripada perpecahan dan konflik. Di Yaman, di Libanon, saya ke Libanon beberapa kali. Takut kita tuh, takutnya kena ada bom nyasar gitu ya, ada peluru nyasar. Ke Yaman juga sama, konfliknya berkepanjangan, gitu ya. Ke Suriah juga sama. Nah ini yang rakyat sengsara kok. Rakyat itu sangat sengsara dari sekalian. Rakyat itu sengsara, kalian nggak bisa belajar dengan tenang. Ibu bapak juga di sana nggak bisa bekerja dengan baik karena situasinya udah gak karu-karuan. Semua orang pada takut. Di rumah nggak dapat makan, keluar takut ditembak, takut dibunuh dan seterusnya. Jadi sebagai ulama fikih gitu ya, nanti ke depan saya mengharapkan nanti jangan sampai politik identitas, jangan sampai ngomongin menjadi salah satu pemecah belah umat. Jadi jangan sampai itu yang dipecah. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan karena baru bagaimanapun juga. Kalau yang pernah ada yang dari Poso ada ya, Ambon. Kalau kenal ya, kalau zaman dulu ada di Ambon kerusuhan di Poso, di Ambon, wah itu menurut saya tidak perlu lah gitu ya. Rasa was-was, ketakutan dan lain-lain itu
malah menghantui kita yang kestabilan itu yang perlu kita jaga bersama. Jadi jangan sampai ada sekalian gara-gara berbeda pendapat, berbeda mazhab, ya, berbeda pandangan fikihnya, malah kita berpikir menumpahkan darah. Itu yang tidak harus kita hindari. Gimana pun itu harus kita hindari. Jadi dari sekarang camkan baik-baik bahwa persatuan itu lebih baik, perdamaian itu lebih baik. Berbeda pendapat silakan aja, nggak apa-apa. Beda pendapat, beda mazhab, beda pandangan itu silakan. Tapi jangan sampai ini kita saling berkonflik, gitu ya, saling memfitnah, saling apalagi sampai pertumpahan darah. Nah, ini harus kita hindari dari mulai sekarang. Kira-kira begitu ya, Mas. Semoga bisa mencerahkan. Sekalian gimana? Habis waktunya atau masih ada pertanyaan? Siap, mungkin itu dulu ya, adik-adik sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang saya sampaikan mungkin saya silap atau ada salah saya ambil dari referensinya, mungkin tolong dikoreksi lagi. Mohon maaf sekali lagi adik-adik sekalian, terutama yang Banat juga. Saya ingin juga yang Banat juga semangat, gitu ya. Jangan takut dengan yang batin. Kalau urusan ilmu ya, jangan takut dengan yang batin, karena bagaimanapun juga Banat ini akan menjadi madrasah ula gitu ya, untuk anak-anak gitu. Jadi sekolah pertama anak-anak ini ya dari Banat ini lah. Kalau Banatnya bagus, dia akan menjadi generasi yang bagus. Nah ini yang perlu mungkin yang ulama-ulama fikih dari yang Banat ini juga nanti bermunculan ya. Permukaan silahkan dikaji, silahkan belajar dengan baik gitu. Jangan takut bertanya, silahkan tanya ke syekhnya jika ada hal yang atau ustadahnya, jika ada hal yang mungkin pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali saya yakin fiqhun nisa itu banyak sekali yang pembahasannya di situ, pertanyaan-pertanyaan juga sangat spesifik. Silahkan dikaji lebih dalam. Banyak sekali pertanyaan nanti dari umat, dari perempuan-perempuan, dari banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Silakan saja dikaji lebih dalam. Demikian sekali lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Amin Nasir. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemberian sertifikat kepada Bapak Ahmad Amin Nasir yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Training of Fuqaha kepada Ustaz Saiful Ulum. Kami persilakan. Lanjut dengan sesi dokumentasi. Untuk peserta Banin silakan maju ke depan.